Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan yang ke-14 ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat yang di dalamnya ada dhamir muttasil lil ghaib. Muhammadun Rasulun arsalahullahu lil khalqi. Nabi Muhammad adalah utusan, Allah mengirimnya, mengutusnya untuk makhluk. Di dalam kalimat ini kita melihat ada domirnya, ada kata ganti yaitu hu. Ini adalah domir muttasil lil ghaib, kata ganti yang bersambung dengan fi'il, dan dia lil ghaib, untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Muhammadun, Muhammad, Nabi Muhammad. Dia mubtada. Mubtada itu dalam kitab An-Nahwu dikatakan ismun marfu'an fi awwali jumlah. Isim yang marfu, kata benda yang marfu yang terletak di awal kalimat, ya. Kata Muhammad ini terletak di awal kalimat, maka dikatakanlah dia mubtada atau pokok kalimat. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada itu adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamilil lafziyyati, yaitu isim yang marfu', ya. Kata Muhammad ini isim, dari mana kita tahu bahwa kata Muhammad ini isim? Ada tanwin di akhirannya, ya. Al-ismul marfu' dia marfu', tanda rafa'nya dhammah, ya. Al-'ari dia kosong, sepi, an awamilil lafziyah, anil awamilil lafziyah, yaitu dari amil-amil lafaz. Sebelum kata Muhammad ini tidak ada amil. Amil itu bisa jadi yang membuat dia nasab, tidak ada yang membuat dia nasab, ya. Tidak ada alat-alat yang menasabkan. Juga tidak ada alat-alat yang menjarkan, ya. Tidak ada huruf khafat di awal dari kalimat ini, ya. Jadi sepi kata Muhammad ini dari amil-amil lafaz. Marfu' dia marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad, kata benda yang menunjukkan tunggal. Wa alamatu raf'ihi dhammah, ya, dhammah, ya, zahira 'ala al-akhir. Tanda rafa'nya dengan dhammah zahir, dhammah yang jelas, ditulis akhirannya un. Kalau kata Muhammad ini akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda rafa'nya bukan dengan dhammah zahirah, tapi dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang digantikan, ditakdirkan dengan alif, karena alif itu beruzur, dia tidak berharokat. Kemudian apabila kata Muhammad ini mungkin kita ganti dengan kata yang akhirannya huruf ya, al-mashi, al-rami, al-musalli, maka marfu'nya tanda rafa'nya bukan dengan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah 'ala al-ya' dis-siqal, ya, karena dia isim manqus. Itu sudah kita pelajari di beberapa pertemuan terdahulu. Rasulun, rasulun tadi artinya utusan, rasul. Apa rasul itu? Khabarul mubtada, dia khabar mubtada, kabar dari mubtada, berita dari mubtada. Apa khabar itu? Ismun marfu'an yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Isim, ya, dia juga isim, isim yang marfu'. Kata rasul ini isim, dari mana kita tahu? Ada tanwin di akhirannya. Ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan, yang menyertai, melengkapi mubtada dalam setiap kalimat, ya. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa khabar itu adalah al-ismul marfu' al-musnad ilaihi, isim yang marfu' yang disandarkan kepadanya. Kepada apa? Kepada mubtada. Marfu', ya, setiap khabar itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa' rasul ini adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau rasulani, ya, musanna atau isim tasniyah, maka tanda rafa'nya bukan dhammah tapi alif. Dhammah zahira 'ala al-akhir, dhammah yang jelas di atas akhirnya, ya. Kenapa dhammah zahira? Karena akhirannya bukan alif, bukan isim maksur kata rasul ini, ya. Dan akhirannya juga bukan ya, bukan isim manqus, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahira. Arsala, arsala artinya mengutus, mengirim. Fi'lun madhi, dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Di dalam kitab Al-Ahwadhi dikatakan bahwa fi'il madhi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadi suatu perbuatan pada waktu lampau. Kemudian mabni 'ala al-fathi. Kata arsala ini mabni 'ala al-fathi selamanya, ya. Dia mabni 'ala al-fathi, dia tidak bisa berubah, tidak pernah berubah menjadi arsali, tidak pernah berubah menjadi arsalu, selamanya mabni 'alal fathah.
dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan maftuhul akhir abadan, fathah akhirannya selamanya. Kemudian hu, inilah dia dhamir muttasil lil ghaib ya, kata ganti yang bersambung. Dhamirun muttasil, dia adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Dhamir muttasil itu kita telah pelajari bahwa alladzi la yuntaqu bihi wahdahu wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra, yaitu yang tidak diucapkan sendirinya dan selalu bersambung dengan kata yang lain. Dia bersambung selalu dengan kata yang lain, tidak berdiri sendiri ya, dia bersambung dengan fi'il arsala. Lil ghaib, untuk kata ganti orang ketiga tunggal ya. Mabniun 'ala dhammi, dia mabni 'ala dhammi ya, dhamir muttasil ini mabni 'ala dhammi selamanya, tidak pernah berubah ya. Kemudian fi mahalli nasbin, dia menempati tempat nasab ya, tidak dikatakan mansub tapi fi mahalli nasbin. Kenapa dikatakan fi mahalli nasbin? Karena hu ini adalah yang mabni, sesuatu yang mabni. Kalau yang mu'rab itu dikatakan mansubun ya. Misalnya rafa'tu al-maktaba, al-maktaba itu kata yang mu'rab yang bisa berubah-ubah akhirannya, maka dikatakan dia maf'ulun bihi mansubun, dia mansub, tidak fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi ya, hu ini adalah maf'ul bihi, objek mengutusnya. Jadinya ini adalah objek dari kata kerja arsala. Li fi'li arsala, untuk kata kerja arsala. Kemudian Allah ini fa'il ya, lafzul jalalah ya, lafzul jalalah fa'il, dia fa'il, pelaku, subjek, orang yang melakukan, pelaku sebuah perbuatan. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fa'il itu ismun marfu'un taqaddama fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Isimnya dia isim, kata Allah ini isim. Kenapa? Ada alif lam di awalnya, al di awalnya. Ismun marfu'un, dia marfu' ya, setiap fa'il marfu'. Taqaddama fi'lun, yang didahului oleh kata kerja, lebih dulu ditulis kata kerjanya ya, maka dikatakan dia fa'il. Kita lihat arsala ini kata kerja ya, lebih dulu ditulis arsalanya baru isim. Isim ini melakukan perbuatan arsala. Fa'ilun li fi'li arsala, fa'il atau pelaku dari perbuatan arsal. Marfu'un, dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau di musanna tanda rafa'nya bukan lagi dhammah tapi alif ya. Kemudian dhammah zahira karena akhirannya bukan alif dan juga bukan ya. Dia bukan isim manqus dan juga bukan isim maqsur. Li itu harfu jar, huruf jar, huruf khafat. Huruf khafat itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini huruf lam ini ya, dia huruf jar. Mabniun 'ala al-kasri, dia mabni 'ala al-kasri, selamanya harokatnya kasrah. Al-khalqi artinya makhluk ya. Majrurun bil lam, dia majrur karena lam, karena dilewati oleh lam. Setiap kata yang dilewati oleh huruf khafat, huruf jar, maka dia menjadi majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah ya. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia isim mufrad. Kalau dia isim tasniyah atau musanna, maka tanda jarnya adalah ya. Zahirah 'ala al-akhir. Udah kasrahnya zahirah. Kenapa kasrahnya zahirah? Karena akhirannya ini bukan alif. Kalau akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah 'alal alif. Begitu juga akhirannya ini bukan ya, bukan isim manqus. Kalau isim manqus, tanda jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah. Tapi karena ini akhirannya bukan alif dan bukan ya, maka tanda jarnya dengan kasrah zahirah 'alal akhir. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.